Tahukah kamu kalau Teuku Umar pernah mengkhianati Aceh dan bergabung dengan Belanda? Jadi, bagaimana itu bisa terjadi? Ini dia cerita lengkapnya. Pada tahun 1873, Aceh, Serambi Mekkah, berdiri dengan bangga dan merdeka, tapi badai akan datang. Belanda, haus kekuasaan, mengincar Aceh, kesultanan terakhir yang belum ditaklukkan di Nusantara. Invasi mereka memicu Perang Aceh, konflik brutal yang akan menguji kedua belah pihak sampai batasnya. Belanda berharap kemenangan cepat, tapi rakyat Aceh bersatu oleh iman dan cinta tanah air melawan dengan sengit. Di antara mereka, ada seorang anak laki-laki dari Meulaboh, Teuku Umar, lahir dari bangsawan lokal, menyaksikan kekacauan tanah airnya secara langsung. Dia tumbuh besar mendengar cerita kekejaman Belanda dan perlawanan Aceh. Tekadnya semakin kuat setiap tahun. Belanda merebut pesisir, tapi pedalaman tetap menjadi sarang perang gerilya. Sultan mundur, tapi perjuangan terus berlanjut, dipimpin oleh para ulama, kepala suku, dan rakyat biasa. Rakyat Aceh melancarkan Perang Sabil atau Perang Suci yang tak henti-hentinya menguras sumber daya dan moral Belanda. Dalam kancah ini, Teuku Umar beranjak dewasa ditakdirkan menjadi legenda. Perang ini bukan hanya tentang tanah, ini tentang identitas, martabat, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Dan bagi Umar, ini adalah masalah pribadi, perjuangan yang akan menentukan hidupnya dan masa depan rakyatnya. Kebangkitan Teuku Umar bertahap, tapi tak terhentikan. Saat remaja, dia memimpin pejuang desa, mendapatkan rasa hormat atas keberanian dan kecerdikannya. Dia mengenal medan lebih baik daripada tentara Belanda manapun, menggunakannya untuk keuntungannya. Pada usia 19 tahun, dia menjadi kepala desa, mengorganisir perlawanan dengan strategi, bukan hanya semangat. Pernikahannya dengan Ket Nyak Dien, seorang janda yang gigih dan penuh dendam, membentuk aliansi yang kuat. Bersama-sama, mereka menjadi jantung perjuangan Aceh, mitra dalam perang dan tujuan. Ket Nyak Dien adalah penasihat dan setaranya, memicu ambisi dan tekadnya. Kepemimpinan Umar tumbuh, serangannya menjadi lebih berani, visinya lebih jelas. Dia menyadari bahwa untuk mengalahkan Belanda, Aceh membutuhkan lebih dari keberanian. Ia membutuhkan senjata, organisasi, dan rencana. Wawasan ini menempatkannya pada jalur yang akan mengubah jalannya perang. Pada tahun 1880-an, perang menemui jalan buntu. Teuku Umar melakukan langkah mengejutkan. Dia bergabung dengan Belanda. Banyak yang melihatnya sebagai pengkhianatan, tapi Umar memainkan permainan yang lebih dalam. Dia mendapatkan kepercayaan Belanda, menerima senjata, dan mempelajari taktik mereka. Selama lebih dari 1 dekade, dia menjabat sebagai komandan mereka, sambil diam-diam membantu perlawanan Aceh. Dia memberi informasi palsu kepada Belanda, membangun pasukannya sendiri, dan menunggu saat yang tepat. Umar menjadi agen ganda, yang mempertaruhkan segalanya demi kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia berjalan di garis yang berbahaya, tapi kesabaran dan kecerdikannya tidak pernah goyah. Belanda percaya mereka telah menjinakkannya, tapi dia sedang mempersiapkan penghinaan terbesar mereka. Penipuannya adalah mahakarya perang psikologis. Panggung telah diatur untuk langkahnya yang paling berani. 30 Maret 1896, Teuku Umar bergerak. Alih-alih menyerang perlawanan, dia menghilang ke dalam hutan bersama 800 tentara, ribuan peluru, dan perbekalan Belanda. Belanda terkejut. Komandan terpercaya mereka kini menjadi musuh paling mematikan. Kembalinya Umar menggemparkan Aceh. Pengkhianat itu terungkap sebagai seorang patriot, kolaborator itu sebagai seorang dalang. Perlawanan kini bersenjata modern, melonjak dengan harapan baru. Umar dan Ket Nyak Dien mengumpulkan rakyat, menyerukan persatuan dan perang total melawan Belanda. Legendanya tumbuh. Dia telah mengakali penjajah dalam permainan mereka sendiri. Belanda dipermalukan, strategi mereka hancur. Bagi Aceh, ini adalah titik balik. Perjuangan lebih sengit, taruhannya lebih tinggi. Keberanian Umar menginspirasi sebuah bangsa untuk percaya pada kemenangan. Dengan senjata dan pengetahuan Belanda, Umar mengubah perlawanan menjadi kekuatan yang tangguh. Dia menyerang dengan cepat, menghilang ke dalam hutan sebelum Belanda bisa membalas. Belanda merespons dengan taktik bumi hangus yang brutal. Tapi pejuang Umar tetap teguh. Dia mengubah lanskap Aceh menjadi senjata, memaksa Belanda bertarung sesuai keinginannya. Perang itu tanpa ampun. Desa-desa terbakar, tapi semangat Aceh tetap bertahan. Kepemimpinan Umar menjadi legendaris. Kehadirannya menginspirasi harapan dan pembangkangan. Bersama Ket Nyak Dien,
dia mewujudkan kemauan rakyatnya yang tak terpatahkan. Perjuangan untuk jiwa Aceh terus berkobar, didorong oleh keberanian dan pengorbanan. Belanda putus asa untuk mengakhiri kekuasaan Umar, mendekat dengan pasukan elit dan mata-mata. Pada tahun 1899, saat dia merencanakan serangan ke Mulabo, dalam kekacauan dia tertembak, sang singa Aceh telah gugur. Anak buahnya mundur, membawa pemimpin mereka yang gugur menjadi legenda. Belanda merayakan, tapi kematian Umar bukanlah akhir. Chet Nyak Dien mengambil alih pedangnya, bersumpah untuk melanjutkan perjuangan. Kematian Umar kini menjadi seruan untuk perlawanan. Kematian Tuku Umar menandai titik balik, tapi bukan akhir dari Perang Aceh. Perlawanan terus berlanjut, dipimpin oleh Khat Nyak Dien dan lainnya. Meskipun tidak pernah bersatu, Belanda mengklaim kemenangan, tapi semangat Aceh tetap tak terkalahkan. Warisan Umar terus hidup, sebagai pahlawan nasional, ahli strategi ulung, dan simbol pembangkangan. Kisahnya mengajarkan bahwa kebebasan menuntut pengorbanan, keberanian, dan kecerdikan. Jalan dan sekolah menyandang namanya. Legendanya menginspirasi generasi. Dia lebih dari seorang pejuang. Dia adalah perwujudan perlawanan. Semangat Tuku Umar bertahan, mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk keadilan tidak pernah benar-benar berakhir.